Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum Anda duduk, katakan kanan kiri Anda, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, silakan duduk. Terima kasih tim PAW. Thank you so much. Luar biasa sekali. Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan diri lagi aja ya. Perkenalkan, nama saya Raymond dan saya itu AOG. Bener dulu saya AOG. Bener saya AOG dulu. Ya, jadi 10 tahun lalu, jadi saya tadi ngobrol-ngobrol ternyata tidak menoleh ke belakang, ternyata saya graduation 10 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, kami mewakili AOG. AOG memberikan dampak yang luar biasa juga untuk family, sehingga pada waktu saya di graduation dari AOG, pertumbuhan rohani kami bertumbuh. Jadi di AOG bertumbuh, terus di family juga bertumbuh, bekal juga dari AOG itu diperlengkapi sekali, sehingga di family pun puji Tuhan kami bisa bertumbuh lebih besar. Dan puji Tuhan sekarang saya dipercaya untuk menjadi host pastor di Pusat Utara, di family juga. Jadi saya juga banyak komunikasi dengan Evan, juga banyak ngobrol-ngobrol tentang pertumbuhan yang ada di Pusat Utara. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa buat Pusat Utara, tapi kita nggak mau berhenti sampai di pertumbuhan ini. Kita rindu sampai setiap bangku di tempat ini itu nggak ada yang kosong. Amin. Semuanya akan diisi sama jiwa-jiwa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi pada waktu saya masuk di family, saya mau cerita aja ya. Pada waktu saya masuk di family ini ternyata bayangan saya dulu family ya seumuran saya. Ternyata khusus untuk Pusat Utara, ternyata beda. Jadi Pusat Utara itu family-nya itu ada gap gitu ya. Jadi yang umur yang tengah-tengah seumuran saya itu justru nggak terlalu banyak. Justru yang banyak itu yang di bawah saya, yang sekitar 30 awal, 30 hampir 30, sama langsung lompat ke 45 ke atas kayak gitu. Jadi yang generasi saya itu kayak lubang, mungkin bukan terhilang, enggak, tapi orang-orang katakan mau beli rumah yang baru, tempat yang baru, belinya antara di timur atau di barat, kayak gitu lah kurang lebih. Jadi yang di tengah-tengah ini ikut di graduation gitu. Awal-awalnya saya itu bingung masuk di family, yang di Pusat Utara ini gimana. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga buat kesatuan hati itu sangat cepat terjadi di Pusat Utara. Jadi kita tuh bergerak bersama di Pusat Utara, dan akhirnya puji Tuhan ada pertumbuhan yang cukup besar di pusat dan di utara. Nanti next time kalau ada kesempatan saya akan sharing ya mengenai kesaksian yang ada di pusat sama utara. Hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu judulnya diawali taat, diakhiri berkat. Ada satu temanya yang ada di AOG kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita harus merespon, karena kalau kita merespon dengan cara yang salah maka outputnya juga salah. Responnya benar, maka outputnya juga akan benar. Ini ada satu kalimat yang saya buat ya, semoga bisa terekam dengan baik ya. Diawali taat, diakhiri berkat, bukan diawali nikmat, diakhiri sepat. Karena kurang berhikmat, sama Tuhan jadi kurang dekat, karena kurang dekat, nanti jadi jahat. Ya, jadi, tapi benar juga, saya pikir-pikir, iya juga ya. Jadi kita itu jangan sampai, apalagi kita yang masih muda, kita merasa bahwa waktu kita itu cukup panjang. Tapi coba dipikirkan lagi, justru menurut saya bukan waktunya yang panjang untuk kita nikmati, tetapi waktu yang panjang untuk kita menabur. Kalau kita merespon dengan cara yang salah, maka kita akan melihat semua waktu yang panjang ini dengan musim di mana kita menikmati segala sesuatu, maka kita suatu saat akan tahu bahwa kita kehilangan banyak hal. Tapi justru pada waktu kita muda dan kita mulai melihat kemudahan kita itu sebagai sesuatu yang positif, dan kita melihat ini adalah masa-masaku menabur di momen-momen seperti ini. Alangkah indahnya orang-orang yang menabur di masa mudanya, masa-masa tuanya tidak akan pernah kekurangan harta benda, tidak akan kekurangan berkat-berkat. Karena segala sesuatu yang ditabur di masa muda, Tuhan tidak akan pernah melupakan itu. Sekalipun mungkin apapun yang kita tabur di masa muda itu tidak terlihat buah-buahnya, mungkin saja. Tetap ada kok buahnya yang kelihatan, entah di prestasi, di pekerjaan dan sebagainya, pasti ada buahnya. Tetapi kita nggak melihat langsung secara kasat mata langsung kelihatan besar kayak gitu buahnya. Tetapi kalau kita tahu,
Di masa muda kita menabur dengan cara yang benar, kita melihat jauh ke depan. Orang muda nggak cuma ngelihatnya cuma sebatas, ya muda enjoy lah, mumpung masih muda kan, dinikmati aja sekarang. Nanti kita nggak bisa, kalau sudah tua nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. YOLO, apa YOLO itu? You only live once, mohon maaf ya. Ya Kamula Muda sudah bukan lagi saya Kamula Muda. Tapi kita belajar, kita nggak boleh YOLO-YOLOan gitu. Kita jadi anak muda yang kita benar-benar masa menabur benar-benar dipakai dengan luar biasa. Kita belajar hari ini dari Paulus. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Bagaimana caranya melihat responnya Paulus terhadap situasi yang mencekam yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupannya dia. Sebelum saya bacakan seperti biasa, saya akan kasih kronologinya terlebih dahulu, ceritanya terlebih dahulu. Paulus jalan-jalan lagi enak-enak jalan-jalan di Yerusalem. Tapi sekalipun jalan-jalan, Paulus kalau jalan-jalan selalu kepada misi, kepada tujuannya dia, visi Allah. Dia mengabarkan Injil di Yerusalem. Tetapi karena banyak orang yang tidak suka kepada Paulus, maka ada sekitar 40 orang itu bermufakat untuk bersama-sama menghancurkan Paulus, membunuh Paulus, mau menangkap Paulus. Dan akhirnya mereka berhasil sampai menangkap Paulus, berhasil. Tetapi Tuhan masih belum selesai dengan Paulus, sehingga sekalipun ditangkap, Paulus tetap masih memiliki tugas berikutnya daripada Tuhan Yesus. Yerusalem dia itu ditangkap sampai dihadapkan kepada mahkamah agama. Masuklah, belajar untuk masuk di dalam ceritanya terlebih dahulu ya. Jadi Paulus itu menghadapi hidup dan mati. Jadi yang dihadapi itu bukan cuma sekedar nanti ke depan bakal ujian apa, nilainya berapa. Itu enggak cuma menghadapi nanti lulus apa enggak menghadapi dosen. Enggak, Paulus itu menghadapi hidup dan mati. Karena pada waktu itu Paulus itu menentang orang-orang Yahudi. Dengan apa? Dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada awal mulanya. Sehingga pada waktu dia mulai mengabarkan Injil, orang-orang banyak yang menyerang dia, menentang dia, pingin untuk menghancurkan. Supaya dalam tanda kutip, kesesatannya dia di versinya orang Yahudi, kesesatannya dia ini, itu dihentikan dengan penangkapannya. Tetapi Paulus merespon dengan cara yang tepat, merespon dengan cara yang baik. Kita hari ini belajar bukan kepada how-nya, bagaimana caranya merespon. Karena percuma, kita belajar mengenai caranya itu percuma. Kalau hatinya kita, itu tidak mengerti kenapa kok kita harus merespon dengan cara yang benar. Kalau saya kasih teknisnya aja, cara nomor 1 merespon yaitu kita harus seperti ini. Cara yang kedua kita harus seperti ini, nggak salah sih. Tetapi kalau hati kita nggak tahu kenapa kok kita harus merespon itu, maka respon kita pun ujung-ujungnya bisa berubah. Bapak Ibu Saudara. Biasaan tadi habis khotbah ya, 2 kali ya. Saudara, kita harus mengerti kalau kita itu bisa berubah loh. Jujur aja ya, kita itu bisa berubah. Kalau ada yang bilang kayak gini, kamu kok berubah sih? Sebenarnya bukan kamu, aku juga bisa berubah. Saya ngomong bisa ya, bukan berarti kita harus berubah. Enggak ya, kalau kepada Tuhan untuk kebaikan ya kita belajar untuk kita berubah kepada sesuatu yang baik. Tetapi berubah itu kadang-kadang konotasinya adalah berubah kepada sesuatu yang salah. Itu bisa loh. Hati-hati. Lalu kenapa Paulus itu bisa benar-benar menjaga hidupnya itu benar di mata Tuhan, dan dia tuh selalu merespon positif. Pertanyaannya, emang Paulus ada tuh tutorial menghadapi Mahkamah Agung? Cara 1, cara 2, cara 3. Gak ada loh. Tapi kalau orang yang hatinya benar, hikmat akan menyusul di belakang. Katakan amin. Gak apa-apa gak tahu sekarang. Memang anak muda lebih banyak gak taunya, gak apa-apa. Anggap itu sebagai kelebihan supaya kita berani aja melangkah terlebih dahulu. Karena kalau kita tahu banyak, condongnya gak berani di dalam melangkah. Betul gak? Ada hal tertentu itu yang perlu untuk berkat, itu berkat lupa. Trauma itu minta berkat Tuhan supaya kita lupa sama trauma itu, supaya kita berani untuk melangkah. Kita minta berkat Tuhan berupa lupa terhadap kekecewaan,
Itu baik supaya kita berani untuk melangkah. Tapi Paulus, saya itu kagum sama Paulus. Paulus itu menanggalkan segala beban yang ada dalam kehidupannya dan dia itu berusaha untuk melihat ke depan, jauh ke depan. Hidupnya itu diserahkan kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan dia itu belajar untuk mentaatinya satu demi satu. Kita buka di ayat yang pertama ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini orang gak ada takut-takutnya. Dia itu menghadapi mahkamah agama, dia itu menghadapi pengadilan. Dan semua keputusan itu tergantung dari ketok palunya sana masalahnya. Dan yang paling problem, pengadilan itu, yang bagian ketok palu itu tidak memihak kepada Paulus pada waktu itu. Tetapi kenapa ya Paulus ini tidak mau yang namanya kayak membuat sebuah cara biar tidak kena tangkap kayak gitu, biar bisa dilepaskan. Kenapa kok gak berkompromi aja toh? Kan kalau berkompromi mungkin saja dilepaskan dari permasalahan ini kan selesai acara. Kompromi sekali lah, setelah dilepaskan baru mengabarkan Injil lagi. Kan bisa pakai cara seperti itu kan? Good idea loh harusnya, Paulus. Kompromi aja dulu, oh enggak kok, aku gak mengabarkan Injil kok, saya loh gak percaya Tuhan Yesus dulu kok. Enggak. Iya supaya bisa diterima gitu loh. Setelah bisa diterima, kita diterima sama mereka kan, ikut-ikutan caranya mereka, lalu di tengah-tengah itu kita bisa ngabarin Injil ke mereka. Pada kenyataannya, Paulus tahu kalau melakukan itu, orang akan bingung dengan prinsipnya dia. Orang akan bingung terhadap kepada siapa dia itu memihak. Makanya kita perlu, saudara, di tempat ini, tentukan kepada siapa kita memihak. Kepada siapa kita itu mau melangkah. Tentukan visi mana yang kita sedang emban hari-hari ini. Tentukan apakah kita sedang mengemban visi Allah, kehendak Allah, atau kehendak pribadi. Mau melakukan apa segala sesuatu yang sifatnya itu benefit kepada Tuhan Yesus, atau benefit kepada diri kita sendiri. Kita gak bisa memilih salah satu. Boleh kita beriman kalau Tuhan akan memberkati, tetapi agendanya bukan itu. Agendanya adalah kita itu memihak kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dan ini yang dilakukan sama Paulus. Kata-katanya seperti ini ya, sambil menatap. Wih gila loh, ini coba diperhatikan ya. Ada ribuan orang melihat Paulus secara bersama-sama. Dan mereka tuh lagi menyerang Paulus. Mahkamah agama itu cukup besar pada waktu itu. Pengadilan. Paulus itu berdiri di depan hakim, kurang lebih seperti itu ya. 1000 mata melihat ke dia. Tapi ini yang dilakukan sama Paulus, dia tidak tunduk, dia tidak takut. Ini orang nyalinya gede memang. Ini orang nyali gede. Dia bilang kayak gini. Dia kayak gini. Dia menatap anggota-anggota mahkamah agama. Ditatap. Dia nggak takut. Karena dia tahu. Dia hidup karena kasih karunia. Dia hidup karena ada Tuhan di dalamnya. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup atau mati tergantung dari apa kata firman, bukan kata manusia. Dia hidup bukan berdasarkan kondisi. Dia hidup bukan karena takutnya dia. Tapi dia hidup itu karena iman dan percayanya. Dia melihat, menatap, dilihat satu-satu. Dengan kata lain itu katakan di sana ada 100 kepala, 100 mata yang melihat. Dia tuh melihat 100 mata. Setelah dia melihat semua mata, dia bilang kayak gini. Sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Gimana ada orang responnya kayak gini ya? Kok bisa ada orang yang punya hati seperti ini? Saya belajar untuk masuk di dalam hatinya Paulus. Saudara, Paulus ini memiliki keberanian seperti ini. Karena satu, karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Kenapa kok ada orang yang tidak berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Karena dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Orang yang tidak tahu sedang melakukan apa, makanya dia ragu terhadap apa yang dilakukan. Saudara, ambillah keputusan dengan bulat hati di dalam hati kita.
Saat aku hari ini melayani, aku mengabarkan Injil di sekolah-sekolahku, aku mau mengabarkan Injil di kampus-kampusku, itu karena aku hidup, bukan karena perkataan manusia. Tapi aku tahu siapa yang kusembah, aku tahu siapa Tuhanku. Tuhan yang memberikanku hidup. Maka aku pun akan melakukan apa yang menjadi tugasku di dalam kehidupan ini, sesuai dengan yang Tuhan itu kehendaki dalam hidupku. Dia melihat, kenapa kok ada orang yang berani? Jawabannya sederhana, dicatat aja, karena orang ini memiliki visi Allah untuk pribadinya dia. Dia membuat visi Allah itu sangat personal buat dia. Saya ulangi ya, kenapa ada orang yang berani dalam mengabarkan Injil? Sampai ada orang yang berani untuk ketuk-ketuk pintu, berani untuk terang-terangan. Tadi pada waktu kami selesai ibadah yang pertama, tiba-tiba saya ditelepon, saya di green room pada waktu itu, saya ditelepon sama istri saya, ternyata di luar ada orang yang perlu untuk didoakan. Jadi pada waktu itu saya tadi berkhotbah mengenai sebuah hubungan, ternyata orang ini sedang menghadapi yang sama persis, kurang lebih sama, sangat sama persis lah dengan apa yang sedang dialami dia, sehingga dia mau untuk let go. Dan dia tiba-tiba seakan-akan kayak gini, dia merasa kalau ini adalah Tuhan yang desain, kenapa kok ditata sedemikian rupa sampai harus mendengarkan firman itu. Pikiran saya cuma satu, no debate, gak perlu ngobrol banyak-banyak, langsung datang ngomong sama orangnya, setelah ngomong, Bapak mau terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus Selamat yang hidup gak? Gak pakai Pak Ibu. Itu adalah altar call tercepat saya, hitungan cuma 1 menit. Oh gitu Pak ya, oke Pak. Bapak mau terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus Selamat yang hidup gak? Hidup Anda akan diubahkan sama Tuhan Yesus. Semua kecewa Anda, pahit Anda, semuanya Tuhan akan tanggalkan. Mau Pak? Dia non-Kristen sebelumnya. Dia bilang, saya mau dengan berkaca-kaca. Setelah itu saya doakan, kita nyanyi satu lagu, kita doakan. Setelah doakan, dia nangis, dilawat Tuhan. Setelah itu, saya tuntun di dalam doa menerima Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Langsung to the point. Mau baptis gak? Ketemu saya, pas. Saya telan sini. Mau baptis gak? Apa itu baptis itu? Kita adalah langkah ketaatan kita sebagai orang yang percaya. Kalau Bapak bulat hati untuk percaya sama Tuhan, Anda harusnya tidak ragu untuk masuk di kolam baptisan. Saya gituin. Pada waktu kita itu, baptisan itu apa? Kita itu dibaptis, yaitu kita dimasukkan di dalam air, dan kita itu dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita yang lama itu akan dibasuh dengan darah Yesus, dan kita itu akan bangkit dengan kebangkitannya, dan kita menjadi manusia yang baru diubahkan sama Tuhan. 2 menit, nyemplung, baptisan. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kenapa ada orang yang berani seperti itu? Saya nggak peduli saya ditolak atau enggak. Saya tidak peduli terhadap kondisi yang bakal menimpa saya. Atau bakal menimpa orang-orang seperti Paulus ini. Di kemudian hari kalau dia mengerjakan visi Allah. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena hidup matinya dia, diberkati atau tidaknya dia, bukan tergantung kepada manusia. Dia hanya melihat Allah. Di firman Tuhan dikatakan seperti ini, Paulus menulis, bagiku hidup adalah untuk Tuhan dan mati adalah sebuah keuntungan bagiku. Wih. Miliki prinsip itu, miliki keberanian itu. Semakin kita muda, semakin menerima prinsip ini, kita nggak akan takut kepada apapun. Lawang yang namanya Injil aja loh kita berani kabarin, nanti kemudian hari kita akan bertemu dengan yang namanya kehidupan, ketemu dengan bisnis, ketemu dengan apapun itu. Kita pun juga nggak takut terhadap segala sesuatu yang bakal terjadi di depan. Nggak apa-apa, saya memulai bisnis start small, nggak apa-apa. Tapi responku di dalam kerajaan Allah itu membentuk muscle memory saya. Pada waktu saya ada apa-apa di tengah-tengah bisnis, langsung lututnya langsung masuk di dalam hadirat Tuhan. Langsung otomatis. Masuk di dalam hadirat Tuhan, langsung doa. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengingat kebaikan Allah, mengingat visi Allah. Kalau Tuhan akan menyertai kehidupanku, maka Tuhan akan buat semuanya itu baik. Dapat sesuatu ya Bapak Ibu Saudara lagi. Dapat sesuatu ya saudara ya. Kenapa? Karena pola pandangnya Paulus. Kuncinya adalah di bagaimana Paulus itu memiliki pola pandang yang berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Paulus itu berani untuk menatap apa yang terjadi di depannya. Anak-anak muda jangan takut.
Kalau menghadapi masalah, kalau Anda menghadapi situasi yang menekan Anda, apapun itu, jangan kabur, bukan kabur jalan solusinya. Solusi yang paling tepat untuk merespon terhadap situasi dan tekanan hidup adalah berani melangkah, berani untuk menatap itu. Semakin kita menghindari itu, semakin besar momoknya itu buat kita. Goliat itu seharusnya nggak perlu ada kalau dibasmi dari awal. Kenapa kok nggak diselesaikan? Goliat bayi kalau sudah dibunuh dari awal nggak akan mengintimidasi bangsa Israel. Tapi karena dibiarkan, tambah lama tambah besar. Itu seperti kita punya ruangan, di ruangan itu masuk gajah kecil yang bakal merusak ruangan itu. Terus kita membohongi diri kita, seakan-akan bilangnya kayak gini, udah tutupin kerdus aja lah. Gak kelihatan kok, beres. Happy-happy, sekian lama gajahnya tambah besar, kelihatan lagi badannya. Terus ditutupi sama kerdus yang lebih besar, mungkin kerdusnya, apa ya yang besar ya? Kulkas, enggak. Kerdusnya kulkas lebih besar lagi. Dilem, dua kerdus dilem jadi satu ditutupin. Sampai besar akhirnya kita lepas kendali, kita kehilangan kapasitas untuk menutupinya lagi. Akhirnya gajah itu menghancurkan kita. Itu yang terjadi. Kalau kita punya rasa takut, karena kita tidak memiliki iman. Kenapa kok ada rasa takut itu datang dalam kehidupan orang yang percaya? Karena kurangnya iman. Karena tidak ada iman. Imannya cuma dipakai hanya sebatas percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi tidak menjadikan Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan orang tersebut. Belum tentu orang yang bisa ngomong percaya itu percaya di dalam hatinya juga. Tetapi orang yang percaya di dalam hatinya pasti akan selalu mengucapkan kata-kata iman dan percayanya dia. Hadapilah setiap permasalahan yang ada. Itu adalah respon yang pertama yang dilakukan oleh Paulus. Poin yang pertama, hiduplah murni di mata Tuhan sekalipun banyak tantangan. Paulus itu menerima hal yang buruk dari dunia. Tetapi dia tetap melakukan perkara-perkara rohani. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan, kenapa ada orang Kristen yang banyak yang tidak suka terhadap perkara ilahi? Kenapa kok ada orang Kristen yang tidak suka terhadap perkara ilahi? Jawabannya sederhana, karena masih mengharapkan apa yang baik dari dunia. Sehingga bersahabat dengan dunia dan mengacuhkan kepentingan ilahi. Pertanyaannya kayak gini, apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah kita memiliki minat gak terhadap kenikmatan yang ada di dunia ini? Itulah yang membuat hati kita itu gak murni di hadapan Tuhan. Tahu gak artinya murni? Murni itu tidak berubah bentuk. Emas mau dibakar, tetap emas dia. Mau dilempar ke jamban, dia tetap emas. Ada orang yang mau ngelempar 1 kilo di jamban, saya ambil, sungguhan saya ambil. Gak takut saya, 1 kilo besar nilainya. Tapi murni itu tidak berubah bentuk. Apapun yang terjadi, dia seperti itu. Murni itu artinya apa yang tinggal pada saat segala sesuatu itu lenyap. Itu adalah yang murni. Saat segala sesuatu di-rip off, dicabut dari kehidupan kita, apa yang tertinggal, itulah kita yang sebenarnya. Pada saat kita digencet dengan sebuah permasalahan, yang tertinggal itu apa? Kalau kita kecewa, kita emosi, itulah karakter kita yang sebenarnya. Tapi pada saat kita menghadapi masalah yang besar, yang muncul tiba-tiba itu iman, dan kita itu berani untuk melangkah, tidak takut, ya sudah, memang sudah terjadi, ya sudah diselesaikan. Berarti iman tinggal atas kehidupannya kita. Dari sini kita tahu, murni yang dimaksud sama Paulus adalah dia tidak berubah. Sekalipun dia di tengah-tengah penginjilan kota-kota yang mengalami kemenangan, dia tidak berubah bentuk. Sekalipun dia bertemu dengan mahkamah agama untuk ditekan pun, dia juga tidak berubah bentuk. Hatinya tetap murni di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud sama Paulus. Dan itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Kita janganlah memiliki mentalitas berubah bentuk di mana kalau kita ketemu dengan siapa kita seperti mereka. Lalu kita masuk di gereja ini, kita seperti orang-orang yang di gereja. Tapi jadilah berbeda daripada dunia. Kita harus berbeda dan biarlah hikmat Tuhan itu memperbarui kita, saudara. Ya,
Yang pertama, hiduplah murni di mata Tuhan sekalipun banyak tantangan. Kita lanjut di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Pak! Jadi itu bukan cuma satu orang loh itu. Itu imam besar Ananias itu menyuruh orang-orang, berarti itu di sekelilingnya. Jadi di antara banyak orang gitu ya. Ya namanya dengerin pengadilan itu kan menjenuhkan kan, ngantuk gitu. Di antara sekian banyak itu gitu ya, angop gitu. Tiba-tiba imam besar Ananias bilang kayak gini, ya tampar aja tampar. Oke. Pak, kayak jadi pengen menikmati segala sesuatu dulu baru tetap ditampar gitu, cepak gitu. Ya inilah yang dimaksud ya. Jadi imam besar Ananias itu menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar Paulus, orang banyak. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, setelah ditampar, Paulus berkata seperti ini. Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Kata yang tertulis di sini adalah tembok yang dikapur putih-putih. Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Tahu enggak artinya? Artinya seperti ini. Dari tampilan luar itu baik, dari tampilan luarnya itu rohani, tetapi dipakai untuk menutupi hati yang buruk. Itu yang dimaksud. Bahaya kalau ada orang di tempat ini seperti itu, segeralah bertobat. Kita memiliki luka di dalam hati kita punya permasalahan, kita punya problem yang belum selesai di dalam hidup kita. Tapi kita menutupi itu, terus-terusan ditutupi. Jangan simpan kebusukan hati kita dengan jubah kita, saudara. Jangan simpan bara api di dalam jubah dan beranggapan bahwa bara apinya itu akan mati sendiri. Jangan. Pada kenyataannya, setelah bara api itu dibiarkan, kita tidak menyadari ternyata jubahnya ikut kebakar gara-gara bara api itu. Jangan menutupi luka dengan penampilan kita. Jangan menutupi luka dengan apa yang terlihat di luar. Jujurlah terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita masih murni di hadapan Tuhan, masih benar di hadapan Tuhan? Kalau memang ada yang salah di tengah-tengah hati kita juga gak sempurna. Segeralah berubah, segeralah bertobat, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan. Dan berikan ruang buat Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk menutupi luka kita, untuk membersihkan luka kita, untuk mengobati luka-luka kita. Tapi ini, bagi orang-orang yang seperti ini, Paulus menegur orang-orang itu. Tentu ditegur sama Paulus, karena mereka apa? Mereka kelihat dia itu berusaha, orang-orang itu berusaha menjadikan apa yang menjadi posisinya dia itu sebagai sesuatu yang kelihatannya itu hebat, supaya dilihat itu orang ini baik-baik saja. Pada kenyataannya mereka menyimpan kebiasaan yang buruk. Poin yang kedua, bukalah jubahmu terlebih dahulu agar Tuhan mengobati lukamu. Jubah itu apa? Jubah itu artinya alasan yang dipakai untuk mengabsahkan apa yang kita lakukan sekalipun salah. Itu adalah jubah. Saya ulangi ya, jubah itu apa? Jubah itu adalah sebuah alasan yang dipakai untuk mengabsahkan apa yang kita lakukan, sekalipun itu salah. Orang muda contohnya, dia bilang seperti dia menutupi kompromi dosa dengan jubah apa? Relevan lah sama dunia, relevan aja lah. Ya enggak apa-apa lah, satu kok. Semua juga kayak gitu kok. Gitu kan? Orang muda yang di luar sana. Di sini enggak ada kayak gitu. Menutupi kompromi dosa dengan relevan. Merasa bahwa kita harus gaul. Peace, love, and gaul. Kaula muda. Kalau orang-orang yang bekerja, mulai masuk di dalam pekerjaan, menutupi kayak gini. Menutupi kata-kata, aku tidak mau melayani. Itu dengan apa? Dengan jubah apa? Harus bertanggung jawab sama kehidupan. Iya kan harus balance loh, harus seimbang. Orang-orang di Eropa sana itu balance hidupnya. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk keluarga.
ada waktunya untuk senang-senang sendiri. Harus balance loh. Saudara, di firman Tuhan dikatakan gini, akan ada sesuatu yang tidak tergoyangkan di kehidupan seseorang. Tidak akan ada sesuatu yang tidak boleh digoyangkan. Dan itu adalah imanmu. Hanya karena balance, bukan berarti kita itu benar. Kalau balance, kita harus mengorbankan Tuhan, itu namanya gak balance. Kalau kita mintanya itu balance, tapi kita itu gak bisa mendekat kepada Tuhan, gak bisa datang ke CG, itu namanya gak balance. Balance dari Hong Kong. Itu kan guyonannya anak-anak zaman dulu ya. Balance itu enggak seperti itu. Balance itu artinya shalom itu balance. Nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak, tidak ada yang berkurang. Semuanya lengkap. Balance itu artinya complete. Kita mengusahakan sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Kita usahakan yang terbaik di dalam pelayanan kita, di dalam visi Allah, amanat agung yang kita kerjakan. Jangan salah, kalau saya ngomong, saya biasakan diri saya pada saat saya ngomong pelayanan, itu adalah bagianku di dalam amanat agung Tuhan. Complete. Yang Tuhan mau itu bukan balance. Yang Tuhan mau itu complete. Karena balance itu maksudnya setiap orang berbeda-beda. Setiap orang balance-nya itu happy-happy-nya yang ditambah. Tapi kalau complete, kita lakukan yang terbaik di pekerjaan kita atau studi kita lakukan yang terbaik di keluarga kita lakukan juga yang terbaik di dalam pelayanan kita, di dalam visi kita, amanat agung kita. Complete artinya apa? Dari sana semua Tuhan tetap berikan ruang untuk kita bisa nikmati itu sebagai buah yang baik untuk kita. Apa yang kita nikmati itu tidak akan menghancurkan kita, justru akan memberkati kita. Kenapa? Karena bagiku, aku sudah melakukan yang terbaik terhadap semua area yang ada di dalam kehidupanku. Tuhan tahu aku sudah kasih yang terbaik buat keluarga, Tuhan tahu aku sudah kasih yang terbaik untuk pekerjaan atau studi. Tuhan juga tahu kalau aku sudah kasih yang terbaik di tengah-tengah pengembalaanku yang telah dipercayakan kepadaku. Tuhan tahu yang aku sudah kasih yang terbaik. Ya Tuhan, aku sudah kasih yang terbaik. Dan sisanya, aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu adalah di luar kapasitasku, memberikan pertumbuhan itu di luar kapasitasku. Apolos menyiram, Apolos menanam, Paulus menyiram. Balik ya. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya. Bagian kita mentok adalah menanam dan menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan atas semua area kehidupanku. Setelah itu, duduklah dengan kopi kecil di pinggir Anda dan nikmatilah pertumbuhan yang terjadi yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Di semua area kehidupan kita. Nothing is missing, nothing is broken. That's complete. Complete itu adalah shalom. Shalom itu turun atas kehidupan orang yang percaya. Jubah itu bukan jubah. Yang saya maksud ini bukanlah jubah jabatan ya, bukan. Tetapi ini jubah seakan-akan menutupi sesuatu yang salah itu dengan cara yang anggun. Jangan ya. Lah, luka yang tidak diobati, terus-terusan kita memiliki luka, gak diobati, terus-terusan dibiarin kayak gitu akan menjadi infeksi rohani. Kita bisa datang ke gereja tapi hati kita tawar, itu sudah infeksi itu. Kalau infeksi itu ada tahapnya tertentu, tetap datang ke gereja, tapi tidak akan berdampak apapun. Firman Tuhan yang disampaikan tidak berdampak apapun. Janji Tuhan semuanya diaborsi, bukan oleh Tuhan, tetapi oleh dirinya sendiri. Dia akan tumbuh besar dengan percaya kepada Tuhan, tetapi susah untuk mengasihi orang. Tumbuh percaya kepada Tuhan, tapi susah untuk jujur di hadapan Tuhan. Susah. Tuhan gak bisa lagi berbicara kepada hidup orang-orang ini. Tapi pada saat ada orang yang berusaha untuk menanggalkannya, Tuhan akan mulai berbicara atas kehidupan orang itu. Hati-hati terhadap infeksi rohani. Luka itu akan menjalar, mulai dari mana? Mulai dari kata-kata dan tingkah laku yang mulai bobrok. Percaya sama Tuhan, tapi bilangnya kayak gini, ya semua gereja sama aja lah. Sudah, itu infeksi itu.
Ada yang bilang kayak gini, tetap ke gereja, tapi bilangnya kayak gini. Sudahlah, nggak usah pelayanan serius-serius lah, ngapain toh? Nggak perlu fanatik lah. Itu sudah infeksi itu. Percaya sama Tuhan, tetapi tidak mau lagi terlibat di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Iya, aku percaya cuma sama Tuhan, tapi hidupku ya milikku, bukan miliknya Tuhan. Itu adalah infeksi. Ciri-ciri yang paling jelas, hancurnya moral, kata-kata pesimis, biasanya komplit sih, biasanya paket lengkap biasanya. Nggak ada yang orang yang kayak gini tuh hidupnya optimis itu nggak ada biasanya. Pesimis, merendahkan orang lain, merasa diri yang paling pintar, padahal yang nggak ada buah apapun sama kehidupannya. Ceritanya itu cuma dulu aku pernah ini, dulu pernah, ceritanya dulu semua. Membesar-besarkan kehebanan pribadi terlalu berlebihan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi selalu mengkoreksi apa yang orang lain lakukan. Itu biasanya. Kasar, arogan, suka kekerasan, memakai kata-kata yang keras, kata-kata yang jahat untuk melukai hati seseorang. Itu adalah kata-kata pesimis. Itu adalah orang-orang yang hidupnya sudah masuk di dalam infeksi kerohanian. Orangnya hidup di masa lalu, artinya dia hidup di dalam lukanya dia. Traumanya itu dulu, tetapi sampai sekarang traumanya dibawa, masih belum disembuhkan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia yang menutupi, dia tidak mau Tuhan menyembuhkannya. Dia tahu luka itu gatal dan luka itu tidak enak, tetapi dia tidak mau memberikan ruang orang lain untuk melihatnya atau membenarkan dia. Fokus kepada apa yang pernah dan sudah dilakukan, bukan apa yang belum dilakukan. Itu tanda-tanda orang Kristen yang sudah memiliki infeksi rohani. Itu kuncinya satu, sekalipun kelihatannya agak susah untuk dibetulkan, tetapi asalkan ada Tuhan Yesus, buktinya Paulus saja dulu orang yang membunuh Stefanus pada waktu itu dia bertobat dan bisa, berarti bisa. Kuncinya cuma satu, bertobatlah. Kalau kita punya infeksi rohani, bertobatlah. This is serious. Ini seperti cancer yang mematikan. Kita biarkan, stadium 1 dibiarkan, enggak dioperasi, dibiarin aja sampai stadium 4. Biarin aja, tinggal tunggu waktu. Sampai dokter bilang ini cuma waktu. Sama, jangan sampai kerohanian kita itu dari sorga bilangnya ini tinggal tunggu waktu ini, kayak gini. Enggak bisa. Kuncinya cuma satu, selama firman Tuhan masih masuk di dalam telinga kita, berarti Tuhan masih bisa memberkati kita. Tapi kalau kita sudah kehilangan selera mendengar firman Tuhan, hati-hatilah terhadap itu. Itu adalah tanda infeksi itu sudah sampai stadium 3, 4 gitu mungkin. Tapi kalau kita masih mendengar firman dan masih memikirkan lagi, iya ya, kemungkinan itu aku. Ada sesuatu yang Tuhan mau bereskan di dalam hatiku, itu berarti Roh Kudus yang berbicara sama hati kita hari ini. Infeksi itu masih belum menjalar, tetapi segera tanggalkan sebelum itu akan melebar ke kanan sama ke kiri. Kita bisa berapi-api di masa muda kita. Tetapi hati-hati loh, kita bisa berapi-api di tengah-tengah masa muda kita, tapi kita masih ada sesuatu yang nempel sama tubuh kita, sama tubuh rohani kita, tubuh roh kita. Dan kita tuh belajar untuk, bukan belajar, kita itu terus tumbuh bersama-sama ke dalam kedua hal ini, ujung-ujungnya itu akan menggerogoti terus-terus. Yang dulu, yang mudanya semangat, berapi-api, lompat-lompat buat Tuhan, tiba-tiba kehilangan selera. Kita mungkin, pada waktu saya sebutkan ini, Anda mungkin mikirnya kayak gini, oh aku gak sampai separah itu kok. Mengertilah, orang-orang yang mengatakan itu sekarang, pada waktu muda dia berapi-api, dia dulu juga kepikiran gak mungkin mengatakan itu. Tapi pada kenyataannya, itu bahasa Inggrisnya, can't help. Dia tuh gak bisa menghandle itu sendiri. Tiba-tiba kata-kata itu keluar dari perbendaharaan katanya aja. Kenapa? Karena dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia membiarkan sesuatu yang buruk itu terus dipelihara di dalam hatinya. Biarkan terus. Kisah Para Rasul ayat yang keempat ya, lanjut ayat yang keempat. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Coba kita belajar ya. Engkau mengejek imam besar Allah. Orang-orang di sana itu, ya inilah dunia yang kita tempati, kita harus mengerti. Dunia itu selalu memuja-muja jubah. Dunia itu selalu memuja-muja posisi, selalu look up kepada posisi, bukan kepada tindakan yang benar atau respon yang benar. Dunia itu selalu memuja apa? Dunia itu selalu memuja apa yang kau punya,
Apa yang bisa kau lakukan dan apa kata orang lain tentang engkau. Dunia itu selalu memuja 3 hal itu, saudaraku. Dan saya rindu biar AOG Pusat Utara ini tidak memuja hal yang sama dengan dunia punya pemujaan. Pemujaan mereka, apa yang kau punya, apa yang bisa kau lakukan saat ini. Apa kata orang lain tentang engkau saat ini. Begitu 3 area ini disenggol, waduh sudah kayak cacing kepanasan. Makanya banyak orang-orang begitu masuk di dalam pekerjaan, lakukan benar, bukan lakukan yang terbaik, kebablas sampai meninggalkan semua yang penting, meninggalkan semua yang penting hanya demi sesuatu yang terlihat penting. Nangkep ya? Meninggalkan sesuatu yang penting demi mengejar sesuatu yang terlihat penting. Begitu masuk di dalam dunia kerja, langsung pikirannya kerja terus. Begitu punya uang, sudah hidungnya naik 0,5 senti. Hebat tuh aku. Saya nggak menutup kemungkinan, saudara. Ada orang-orang di tempat ini yang mungkin akan diangkat Tuhan, diberkati secara finansial, maybe. Tapi jangan salah, kalau kita mulai jatuh di dalam area kesombongan, ingatlah, Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Be careful. Ada orang yang terkaya di dunia diwawancara beberapa waktu terakhir. Ditanya seperti ini orang terkaya, dia punya pengaruh itu sampai presiden. Punya pengaruh sampai influence-nya itu besar banget. Ini orang powernya luar biasa. Ditanya kayak ini, are you happy? Jawabannya, I'm not. Aku gak happy. Dan terus ngapain kok harus cari uang? Anak muda, kita pada waktu masih muda, saya pun masih muda. Kalau saya dikasih pertanyaan kayak gini, kalau saya tinggalkan mimbar ini sekarang dan saya kerja mati-matian, saya bekerja siang malam, apakah saya bisa mendapatkan kekayaan lebih besar daripada apa yang saya bisa terima sekarang? Tak jawab, bisa. Bisa. Tapi tidak menggaransiku untuk happy. Tidak menggaransiku untuk hidup lebih bersukacita dibandingkan aku melayani Tuhan. This is my balance. Ini adalah balance kehidupanku. Nothing is missing, nothing is broken. Buat apa aku memperoleh 1 pilar yang 2 roboh? Buat apa kita memiliki harta menumpuk besar, tetapi segala sesuatu yang sifatnya esensi yang berkenan di hadapan Tuhan itu diambil daripada Tuhan. Aku sudah tidak lagi berkenan atas kehidupanmu. Kalau kita coba cek ya, Raja Salomo, kalau saya pakai kalkulasi kepala ini ya, sebenarnya ya, kalau kita ngaturnya dengan pengaturan zaman dulu sampai zaman sekarang kayak gitu. Kekayaannya Salomo dulu itu valuasinya emas, perak. Itu mata uang sorga bahasanya orang dunia kayak gitu. Ini orang currency-nya sudah nggak pakai dolar atau apa. Ini emas. Saya kalkulasi, ini mau dari zaman dulu, zamannya Salomo sampai zamannya sekarang, sampai 2000 tahun lagi sebenarnya nggak mungkin habis itu kekayaan Salomo. Itu kekayaan 1000 tahun itu 1000 generasi nggak mungkin habis. Habis di generasi yang keberapa? Generasi setelahnya Salomo. Rehabeam, Yerobeam, lenyap semuanya habis. 1 generasi. Terus kita di sini ngejar cuma sekedar uang saja. Berhappy-happylah dengan uang itu. Suatu saat nyesel kita. Akan ada penyesalan-penyesalan dan memang banyak orang-orang yang menyesal. Coba tahu dulu. Saya mengambil keputusan merespon dengan mengikuti Tuhan. Mungkin gak kayak gini. Mungkin kehidupan kita, keuangan kita cukup diberkati. Mau kemana Tuhan yang sediakan, tetapi tahu kalau kehidupan kita itu tidak ada yang patah dan semua sedang dipelihara sama Tuhan. Kita bisa enjoy pelayanan dengan enjoy, kita bekerja dengan enjoy, kita datang ke keluarga kita menikmati keluarga kita dengan sukacita. Ya, jangan memuja apa yang dipuja sama yang ada di luar. Saya minta waktu 5 menit lagi, please. Lalu kita lompat di ayat yang terakhir, dengan ini saya selesai, ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi
di Roma. Tuhan masih belum selesai dengan Paulus. Yerusalem ini hanyalah persinggahan. Tuhan mungkin saja Tuhan melihat hati dari Paulus dan Tuhan menguji imannya. Berarti akan ada momentum-momentum terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang tujuannya hanyalah untuk menguji kita. Apakah kita setia kepadanya atau tidak. Pada waktu kita mulai masuk skripsi atau di tugas akhir gitu, Tuhan akan menguji apakah kita tetap setia. Atau kita menanggalkan semuanya demi kebingungan kita. Atau stres kita dan sebagainya. Kita memiliki keputusan. Dunia memang selalu menggoda, memang selalu menekan. Tetapi keputusan kita untuk kita tergoda atau kita tertekan, itu adalah keputusannya kita. Poin yang ketiga, ayat yang dengan poin ini saya selesai. Siapa setia akan menerima berkat penyertaan dan pemakaian Allah. Ini poin yang ketiga. Siapa setia? Siapapun yang setia. Respon itu gak perlu aneh-aneh, respon itu adalah setia saja terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Akan menerima berkat penyertaan dan pemakaian Allah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini adalah janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Ini adalah berkat di atas segala berkat. Berkat di antara berkat yang melampaui berkat yang bisa dipikirkan oleh manusia. Inilah adalah berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya yang menjalankan amanat agungnya. Berbicara seperti ini, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku ada di sampingmu, aku akan menemanimu. Dikala suka maupun duka, aku akan tetap berjalan bersama bergandengan denganmu. So, kamu gak usah takut, aku adalah pembelamu. Seakan-akan seperti ini adalah anaknya, dia bilang, kamu gak usah takut, aku ada di sisimu. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi di sini kata-kata penyertaan, Tuhan itu menurunkan dirinya menjadi sahabat kita. Berkat penyertaan itu adalah berkat persahabatan dengan Tuhan. Maaf ya, kata-katanya kurang lebih gini. I'm your bro. Aku adalah sahabatmu. Pertanyaannya, kamu mau berjalan bersama-sama denganku enggak? Mau berjalan untuk ketok-ketok pintu memenangkan Pusat Utara enggak? WA teman-temanmu yang ada di kontak-kontakmu itu mau berjalan bersama-sama denganku enggak? Tenang aja, aku ada atasmu. Aku ada bersamamu. Kau usah takut. Gak perlu takut. Itulah respon seorang Paulus yang melihat kegonjang-ganjingan dunia, segala sesuatu yang menerpanya. Dia bilang, aku adalah sahabatnya Allah. Tuhan tidak akan meninggalkanku. Latihlah dirimu dalam ketaatan yang paling kecil, maka Tuhan akan pakai kesetiaanmu dalam perkara-perkara yang besar. Segala sesuatu yang nampak kecil, apabila kita setia di dalamnya, maka Tuhan akan buat segala sesuatunya semakin hari semakin besar. Saya mau kesaksian, pelayanan saya pun dulu tidak ada yang melihat. Dan saya terbiasa, dan saya membiasakan hal itu. Supaya pada saat saya melayani, saya tidak mau dilihat oleh orang. Sekalipun terlihat, saya tidak mau ngelihat pelayanan saya. Tapi saya pastikan, setiap segala sesuatu yang saya lakukan, semuanya akan berbuah pada waktunya. Karena Tuhan yang menumbuhkan buah. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan buah 30, 60, 100 kali ganda. Saya melatih diri saya seperti itu. Saudara, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, belajarlah untuk menanggalkan semua ekspektasi itu. Dan cuma mau satu, Tuhan aku mau melayanimu sampai akhir hidupku. Itu saja. Aku gak mau aneh-aneh Tuhan. Aku gak mau aneh-aneh. Aku mau melayanimu saja. Titik. Aku mau melayanimu saja. Orang-orang yang seperti itu, dimulai dari keluarga, itu akan dirilis sampai ke bangsa-bangsa. Dimulai dari pelayanan kecil di dalam CG yang tidak diatur, cuma angkat-angkat tiker, menata tiker, datang paling awal, menyapa teman-teman, itu nggak ada di dalam job desk, nggak ada nama bentuk pelayanannya itu apa, tapi itu dilihat oleh Tuhan. Orang-orang yang setia di dalam perkara-perkara itu, Tuhan akan angkat tinggi sampai ke bangsa-bangsa. Melalui mulut orang ini, 1000 telinga akan mendengar orang-orang ini. Dimulai dari apa? Dari ketaatan kecil. Kalau saya tidak bisa taat kepada perkara-perkara kecil di masa lampau, saya tidak akan berani untuk berkata-kata kepada Anda.
Kenapa? Karena saya adalah orang yang tidak memiliki talenta pada awalnya dan saya merasakan saya itu nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya talenta apapun. Tapi bagianku adalah aku mau melayani saat ini dengan semua kelemahanku, dengan semua kelebihanku. Saya mau melayanimu Tuhan sampai akhir. Pakai aku Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan apakah semuanya mulus? Jawabannya enggak. Saya pernah ditertawakan. Saya pernah diragukan. Saya pernah disalah mengerti. Semua perasaan-perasaan yang pernah Anda rasakan yang buruk, saya pun juga pernah mengalaminya. Cuma bedanya seperti ini. Tuhan mengajarkanku untuk melihat kepada visi Allah, apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan saya. Sehingga sampai detik ini saya tetap bertahan. Karena saya tahu setiap janji Tuhan tidak akan yang patah. Semua janji Tuhan pasti akan digenapi di tengah-tengah kehidupan. Demikian pula Anda dan saya. Pada waktu kita mulai melihat Yesus dan kita mulai melayaninya dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan berperan di tengah-tengah kehidupannya kita. Dari bangku sekolah sampai ke bangsa-bangsa. Dari keluarga-keluarga kecil dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Dari ruang doa yang kecil yang tidak kelihatan itu ada penyembahan 1-2 lagu. Setengah jam, 1 jam, baca Alkitab. Itu akan dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Dimulai dari apa? Dari perkara kecil. Semua dimulai dari perkara kecil. Dari perkara kecil. Sehingga akhirnya muncul. Diawali taat. Sekalipun kurang nikmat. Yang pasti hidupnya tidak sepat. Jadi tambah berhikmat. Sama Tuhan makin dekat. Karena makin dekat, hidup jadi penuh berkat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati? Mari semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali, menyembah Tuhan sekali lagi.